Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video aku. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai digital banking. Yuk kita simak videonya bareng-bareng. Jadi, apa sih digital banking itu? Jadi, digital banking itu menurut peraturan OJK nomor 12 PJOK nomor 3 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pelayanan perbankan digital oleh bank umum. Digital banking itu merupakan pelayanan elektronik yang dikembangkan oleh perbankan dalam rangka melayani dan memberikan informasi kepada nasabah secara lebih cepat, mudah, dan dapat memaksimalkan pemanfaatan data nasabah dan sesuai dengan kebutuhan, serta dapat dijalankan sepenuhnya oleh pihak nasabah dengan memperhatikan aspek berbagai pengamanan. Jadi berdasarkan hasil survei Genius Financial Study Indonesia, Digital Savvy Behavior yang bekerjasama dengan Nestlé, jumlah nasabah penabung tahun 2014 itu tumbuh dari 23% menjadi 36% pada tahun 2018. Nah, dari pertumbuhan ini, jumlah nasabah penabung tersebut ini menggunakan internet dan mobile banking. Juga itu tumbuh sebesar 28% pada tahun 2014 menjadi 30% pada tahun 2018. Dari survei tersebut itu menunjukkan adanya digitalisasi yang berdampak pada semua sektor. Hal apa saja sih yang didorong oleh perbankan digital ini sesuai perkembangan layanannya? Yang pertama itu adanya perkembangan teknologi informasi yang pesat. Jadi perubahan gaya hidup masyarakat sesuai perkembangan teknologi informasi, kemudian adanya kebutuhan masyarakat terhadap layanan perbankan yang efektif, efisien, dan dapat diakses dari manapun dan kapanpun, komprehensif dan mudah untuk digunakan lah ya. Kemudian yang keempat itu ada kompetisi industri perbankan untuk memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang terakhir ada kebutuhan perbankan terhadap operasional yang efisien dan terintegrasi. Dari layanan e-banking ini itu ada beberapa jenis, yaitu yang pertama ada internet banking yang merupakan nasabah dapat mengakses transaksinya menggunakan komputer yang terhubung dengan jaringan internet. Jadi fitur transaksi yang dapat dilakukan yaitu transfer dan informasi saldo, mutasi rekening, informasi nilai tukar, dan pembayaran tagihan. Kemudian yang kedua ini ada phone banking. Nah, phone banking ini merupakan layanan untuk menemukan kebutuhan nasabah agar dapat memberikan kemudahan saat memperoleh informasi perbankan dan bertransaksi keuangan non-cash melalui smartphone. Kemudian kita ada SMS banking. SMS banking ini merupakan layanan transaksi perbankan yang bisa dilakukan oleh nasabah menggunakan telepon seluler dengan format short message service atau SMS. Kemudian yang keempat ini ada mobile banking, adalah layanan yang diberikan kepada nasabah ya, di mana nasabah ini dimungkinkan untuk melakukan transaksi keuangan dengan melalui handphone atau smartphone. Nah, dalam layanan mobile banking ini digunakan dengan menggunakan berbagai menu yang tersedia melalui aplikasi yang bisa diinstal oleh nasabah. Jadi nasabah itu bisa mengakses, bisa transfer melalui smartphone dalam bentuk aplikasi mobile banking sesuai dengan jenis banknya. Ada banyak sih contoh jenis digital perbankan yang ada di Indonesia ini. Ini yang aku tahu aja. Ini ada dari Bank Jayo, ada dari Genius, ada dari Neobank, dan ada dari Biu by BCA. Tetapi juga kita juga perlu hati-hati sama digital banking ini karena nggak semuanya itu data bisa aman ya. Ini ada contoh kasus pembobolan dana
nasabah melalui mobile banking. Jadi kan ada salah satu kasus yang mencuat, itu adalah kasus pembobolan m-banking wartawan senior Ilham Bintang yang terjadi pada awal tahun 2022. Jadi dia itu kehilangan dana hingga ratusan juta di rekening bank. Berdasarkan penyelidikan kepolisian, kasus pembobolan ini tuh berasal dari data sistem layanan informasi keuangan korban yang ada di OJK. Data ini nih dijual oknum pegawai bank kepada komplotan pelaku kejahatan. Dengan data tersebut itu mereka membuat kartu tanda penduduk palsu yang kemudian ini mengajukan permohonan pergantian SIM card kepada operator telekomunikasi Indosat dengan alasan ponselnya itu hilang. Setelah dia mendapatkan SIM cardnya itu, mereka ini masuk ke email pribadi, dan pembobolan email ini memanfaatkan on time password atau OTP. Jadi mereka itu berhasil mengganti password m-banking. Mungkin dari kasus ini teman-teman bisa lebih berhati-hati lagi menyimpan data pribadinya. Nah, itu penjelasan yang terakhir teman-teman. Jadi apabila ada kesalahan, aku mohon maaf karena kita juga sama-sama belajar. Semoga bermanfaat video ini buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.